Masih bersama Bung Ropan dan Bung Maman. Bung Maman, sebagai back juga posisi kiper tuh harus punya chemistry kan pasti kan, center back. Ya kan, sekarang Nadeo dicoret ya. Ya. Martin Paes yang sempat cedera dipanggil. Ya. Artinya ini fit nih. Ya. Ya kan? Siap ya. Bagi seorang pemain bertahan dengan kiper yang firm banget seperti entah itu Paes atau Emil. Odero. Secara tim Anda merasakan seperti apa sebagai back? Gimana? Ya, yang pasti ketika kipernya fit. Dulu di Persija siapa ya waktu Anda main? Andri Tani. Oh, Andri Tani. Di Persib? Di Persib waktu itu ada Marcus Horizon, ada Sinta Wecai, Sinta Wecai. Oh iya. Ya, yang pasti punya percaya diri yang lebih tinggi. Oke. Untuk kiper yang sekarang, Nadeo, Rando Ari, Iya. Martin Paes, Emil. Kalau saya sebagai back, saya aman dijaga mereka berempat itu. Saya merasa aman. Mereka kiper-kiper yang hebat dan ya yang pasti percayaan diri kita sebagai pemain belakang lebih tinggi lagi. Lebih percaya diri lagi. Sangat berpengaruh. Komunikasi yang biasa terjadi antara mungkin ada kapten waktu di timnas ya atau tuh dengan kiper seperti apa back itu? Posisi ataupun apa yang sering dibicarakan, apa sering diteriakan oleh kiper ataupun seorang center back? Yang pasti sebenarnya kalau kita sudah sama-sama tahu, kita mungkin tidak ada komunikasi yang terlalu aktif pun kita udah punya chemistry yang cukup bagus. Feeling ya. Misalkan bola ada di sisi kanan, saya cuma mengarahkan. Oh, berarti Maman tahu ini bola lawan sengaja di syuting. Biar posisi kiper udah ada di sini. Sengaja Maman mengarahkan ke sini untuk lawan biar syuting. Oh, maksudnya tahu nggak? Iya, jadi saya sengaja mengarahkan lawan untuk syuting. Untuk syuting? Tapi saya nggak perlu komunikasi. Tapi kiper tahu, oh Maman mengarahkan untuk syuting, jadi kiper siap. Itu kan sesuatu yang dibangun secara chemistry, walaupun mungkin tidak pernah bertemu lama. Ya, antara Emil dengan Ises mungkin ketemu lah. Tapi Emil dengan Kevin Dixon dengan Rido misalnya. Tapi komunikasi mereka saya pikir di tim pelatih pun, tim staf pelatih pun ini pasti udah bikin sesuatu yang kamu satu sama lain harus cepat adaptasi. Meskipun sedikit beda bahasa, tapi saya yakin bahasa sepak bola ini cepat. Apalagi mereka pemain-pemain profesional, pemain-pemain yang sudah punya pengalaman, mereka tahu. Dari pertandingan sebelum-sebelumnya kita menang, kita kalah, di FIFA Matchday juga kita menang, ya atau kita seri. Bung Maman melihatnya lebih enak melihat 3 back atau 2 back? Kalau melihat, bukan enaknya lah, kira-kira efektifnya untuk melawan Irak dan kalau saya setuju sama Bung Ropan, nggak ada waktu lagi untuk merubah mengganti-ganti formasi apa yang sudah dijalankan kemarin di FIFA Matchday terakhir. Dengan 4 back, saya pikir itu dengan meskipun tidak bikin gol, tapi dengan ball position yang cukup bagus, kita bisa menguasai pertandingan. Plus ada Oleh, betul. Kita berharap ada gol ya. Ada gol itu udah memang formasi yang bagus. Seorang back tim nasional mengatakan, wah lebih enak kalau ngelihatnya 4 back nih Bung Ropan. Makanya kan PK itu berani untuk mencoba ini. Sesuatu yang baru yang dia inginkan kan. Dan tidak selalu bertumbuh. Karena mungkin dia berpikir, bermain misalnya dengan 3 back kan Arab sudah memahami cara bermain kita. Kita juga sudah memahami cara bermain dengan 3-4-3. Jadi dia perlu sesuatu yang baru untuk bisa mengagetkan lawan dengan coba dengan 4 back. Artinya dari 4-3-3 bisa dimodifikasi menjadi 4-2-3-1 kan. Bermain dengan Oleh akan gantung sendiri di depan. Berarti kita punya double pivotnya ada di Pessi dan Tom Haye. Jadi saya pikir ini bagus juga buat kita. Dan pasti kan kubu Irak, kubu juga Arab Saudi akan merekam. Mereka tahu melihat pertandingan terakhir Indonesia dan Lebanon. Itu kan kunci bagi mereka. Karena itulah cikal bakal lawan dengan pemain-pemain yang ada yang akan diturunkan. 95% itu yang akan dimainkan menghadapi mereka. Jadi mereka akan melihat terus siapa pemain-pemain yang mereka perlu
atasi awal ya, dikawal lah bagaimana. Cuma kan kita menang karena kita belum ada Ole waktu itu dan belum ada Ragnar Oratmangun. Iya. Nah, ketika nanti main kan dua-dua ini akan main bersama dengan Miliano. Kan sesuatu yang mereka nggak dapatkan juga. Ketika kita bermain dengan Irak, bermain dengan Arab, ya kombinasi tiga ini nggak ada karena Ole kan belum ada juga dengan Miliano. Jadi bagus buat kita sebenarnya. Gitu. Dan agak menyulitkan buat mereka pasti akan melihat ini kemungkinan mereka tahu 28 pemain juga yang diumumkan kan pasti mereka sudah tahu semua. Banyak mantan-mantan seperti Anda mengatakan, Bung Maman, bahwa lebih susah tuh kalau ngelawan dari ras kuning ketimbang melawan dari Timur Tengah. Ya, let's say kita bicara Arab Saudi dan Irak, walaupun nggak segampang itu, kenyataannya setengah mati juga kita ngelawan mereka. Pengalaman Anda seperti apa? Waktu lawan Arab gimana waktu itu di Piala Asia? Di Piala Asia ya, kalau saya melihat sih ya postur hampir sama. Apalagi kita dengan pemain yang sekarang ini postur kita udah saya pikir udah lebih unggul lagi. Dan diaspora atau pemain dari dari luar itu ya. Yang kita khawatirin ini cara mereka memprovokasi ya. Kita yang harus pengalaman Anda seperti apa? Kita yang harus kita sisi non teknis ini kan yang harus karena dari FIFA Matchday kemarin kita banyak sekali pemain kita yang sedikit terprovokasi akhirnya. Terpancing. Termasuk Tom Hai lah. Iya, termasuk Tom Hai dan itu yang harus kita waspadai. Kita harus tetap fokus bermain aja. Jangan sampai kita terpancing. Contoh provokasi yang pernah Anda rasakan ketika melawan Arab Saudi seperti apa? Ya, ngikut, omong atau? Ya dia omong, dia kita sentuh aja dia guling-gulingnya terlalu lama. Memprovokasi wasit untuk kita dikasih kartu. Ya banyak sekali kayak gitu, hal-hal kayak gitu yang kemarin kita lihat di pertandingan FIFA Matchday melawan Lebanon. Oke, dulu Maman menghadapi itu reaksinya seperti apa? Sempat terpancing nggak? Iya pasti sebagai pemain dengan atmosfer, dengan supporter segala macam kita pasti terpancing. Tapi dalam artian ada beberapa pemain senior yang memang mengontrol itu. Akhirnya kita tahu mereka punya karakter. Konsen lagi ke permainan. Iya, kita harus fokus lagi ke permainan. Untung harus ada pemain yang bisa mengontrol semua. Kalau di timnas sekarang nih mungkin Itses, Pelupesi yang bisa, mereka bisa merenang. Mereka lebih dewasa lebih matang. Ya termasuk Tom Hai juga sebenarnya. Walaupun dia kemarin agak terpancing juga kan. Itu tidak boleh terjadi nantinya lawan Arab. Mereka akan gunakan hal-hal yang dari segi non teknis yang kita takutkan. Nah non teknis nih Bung. Tadi kan sempat disinggung juga. Wasit yang mimpin juga pasti dari sana, dari Kuwait. Ya kan, pertandingan antara jarak dengan pertandingan berikutnya sangat dekat. Ya kan, supporter kita dibatasi. Stadion yang muatnya 70.000 kita cuma dapat mungkin 10%. Dan berbagai macam cara yang pasti mereka akan. Itu salah satu provokasi. Provokasi itu yang akan mereka lakukan. Kalau dari segi permainan saya nggak khawatir. Kita Tetapi dari sisi ini yang kita harus antisipasi non teknis ini. Kalau surat dari PSSI itu tidak diindahkan, tetap tidak berubah wasitnya. Nggak diindahkan. Iya, wasit Abdullah Jailami yang akan memimpin pertandingan itu, kita akan bahaya. Akan berbahaya sekali. Ya, untuk pertandingan itu. Semoga wasit ini netral, adil. Nah, kita akan bermain dengan baik. Makanya itu tadi, jangan mudah kita terprovokasi buat lawan. Ya kita fokus aja untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Nah, konon kabarnya terakhir bahwa untuk urusan makanan pun di hotel pun kita akan pasti itu akan memilih hotel sendiri. Bawa hotel kita pilih sendiri. Tidak dipilihkan oleh tuan rumah. Itu salah satu antisipasi. Termasuk juga menu makanan. Kalau kita dikasih makan kemarin pemain sebelum main sakit perut semua itu kan kita antisipasi itu bahaya nantinya. Jadi itu mungkin kalau perlu dengan bus itu yang akan bawa, yang biar dia nggak mutar-mutar. Iya betul. Iya kan? Betul. Pengalaman kita kan sudah ada. Manajer Pak Marji pernah bilang gitu untuk ke stadion diputar sana putar sini sama segala macam ada pasti. Sewa bus sendiri untuk pemain itu lebih bagus. Itu dia harus antisipasi semua. Hal-hal kecil ini bahaya. Gitu. Betul. Karena pasti itu mereka tahu untuk permainan itu kita nggak kalah. Berbahaya Indonesia yang kuda hitam yang bisa menakutkan mereka. Iya. Melihat dengan penambahan pemain ini. Makanya kita harus siap ya dari semua
tekanan yang akan ada. Gitu. Kalau ngelihat squadnya sekarang, satu pemain yang Anda lihat extraordinary, permainannya, bagaimana penampilannya siapa? Ijes. Iya. Ijes ya. Ini kan sama-sama back, sama-sama tengah. Jadi yang diamati itu, Bung. Betul. Mungkin keseluruhan. Kalau Bung Ropa melihatnya siapa, Bung? Saya pikir kalau untuk yang stabil dan konsisten ya Jay Isyas. Memang ada beberapa pemain, termasuk Calvin Saya Verdong. Ya. Kalau saya Verdong. Jadi kalau bicara dua itu Verdong ya. Verdon, Jay Isyas, dan satu lagi Joe Pelupesi dong, jangan lupakan. Tapi kalau disuruh pilih ya memang sebagai kapten Jay Isyas, ya bagus. Venesia tidak mungkin akan memilih pemain sembarang untuk jadi kapten waktu masih sebelum pindah ke Sassuolo. Jadi itu pemain yang memang oke, boy, kalau bicara sebagai pembeda. Ini segmen 4 kita ya, udah. Bisa terasa nih Bung Maman. Terima kasih untuk hadirannya, masukannya. Paling tidak memberikan insight nih buat kita, buat netizen yang akan menonton, baik yang akan ke Arab Saudi ataupun yang kita akan nonton bareng di sini, tetap support timnas. Pasti. Kita hadapi masalah non teknis yang tadi banyak sekali. Ya tapi kita harus hadapi. Harus hadapi. Fokus ya. Tetap Ini pemain bilang fokus itu aja. Jangan ganggu. Thank you Bung Ropan, thank you Bung Maman. Sama-sama. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Demikian wawancara kami dengan Bung Ropan dan Bung Maman. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi kita dukung timnas di putaran keempat. Harga mati, itu ya. Sampai jumpa di minggu depan.